Oke, pertama-tama absen nih. Siapa di sini yang tiap buka TikTok langsung dicokokin konten makanan manis atau junk food? Gula sampai bikin martabaknya nggak kelihatan. Itu mah bukan martabak pakai topping, tapi topping pakai martabak. Oh nggak belengar emang makan gula sebanyak itu? Hah? Nah tapi serius guys, konten yang promoin makanan manis kayak gini ini sebenarnya tanda-tanda darurat loh. Darurat gimana tuh? Artinya edukasi tentang gula dan tentang diabetes ini berarti masih belum merata ya di Indonesia. Kalian tau nggak kalau Indonesia ini negara dengan peringkat 5 penderita diabetes paling banyak di tahun 2019? Tolong sadar kalian ya, yang kerjanya seruput boba, makan martabak, es kepal Milo dan lain sebagainya sambil galau dengerin Taylor Swift malam-malam. Ya sebenarnya hal tersebut memang enak ya, kalau dikonsumsi dengan sewajarnya. Tapi kalau misalkan kalian keterusan, kalau kaki kalian nekrosis ya nggak tahu lagi saya ya. Saya hanya ingin mengingatkan kalau IDF atau International Diabetes Federation ini memprediksikan bahwasanya 2,8,6 juta orang Indonesia bakal kena diabetes di 2045. Kalau misalkan kita nggak mikir sebelum mengkonsumsi makanan manis atau junk food lainnya, generasi emas 2045 itu bakal cuman jadi angan-angan. Generasi diabetes adanya. Jadi seserius apa sih masalah diabetes ini? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini semua? Ya stop makan makanan manis lah. Ya you don't say. Tapi kita akan bahas semua itu sekarang nih. Jadi buat kalian yang komentar panjang lebar sebelum nonton videonya sampai habis, slow mo try mo. Nah oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Saya Angie kembali ke Chasing Reality. Oke, di sini gue paham kalau misalkan banyak dari kalian pasti ada aja nih yang mikir, oh diabetes mah penyakitnya orang tua dan lain sebagainya. Kata siapa? Kalian tahu nggak ada satu penelitian dari research yang didukung oleh NIDDK yang menunjukkan bahwasanya penderita diabetes yang di bawah umur 20 tahun ini meningkat sekitar 5% setiap tahunnya loh. Jadi dari 2001 sampai 2020, penderita diabetes di Amerika Serikat ini tiap tahunnya meningkat gila-gilaan. The number of adults with diabetes in the US has more than doubled. Diabetes, which is one of the top 10 causes of death. Diabetes is a progressive disease and tends to get worse with time. About 37 million people have diabetes. Jadi kalian stop merasa aman. Jangan merasa kayak, gue mah makan manisnya cuma dari ini, gue makan manisnya cuma dari itu. Kalian mungkin nggak sadar, buru-buru cek gula darah sekarang untuk menghindari hal-hal buruk yang akan kejadian di kedepannya. Oke? Terus di Indonesia gimana? Itu kan di Amerika. Lo kira yang makan gula-gulaan tuh cuma di Amerika doang? Hah? Iya tuh Ikatan Dokter Anak Indonesia ini bilang loh bahwasanya anak di bawah usia 18 tahun di tahun 2023 ini punya risiko buat kena diabetes 70 kali lipat lebih gede dibandingin bocah umur segitu di tahun 2010. Nah, prevalensinya ini melonjak ya dari sekitar 0,028 per 100 ribu anak di tahun 2010. Jadi 2 per 100 ribu anak di Januari 2023. Dan IDA juga nambahin ya, kalau diabetes ini bakal makin sering muncul di anak-anak. Jadi bukan remaja doang, anak-anak bayangin. Baca ini jadi miris nggak sih? Kalau kalian masih ragu ya, coba kalian lihat nih. Menurut data di IDF, Indonesia sendiri tuh jadi juara 1 di ASEAN soal penderita diabetes tipe 1 terbanyak. Kayak kasarannya kita menang dibanding Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Seneng lo menang? Enggak. Ini tuh hal buruk tau gak sih? Nah, buat diabetes tipe 1 ini bakal aku jelasin lebih dalam seiring video ini diputar. Oke? Nah, yang bikin serem gini nih. Dari 13.311 penderita diabetes di Indonesia, range umurnya ini di bawah 20 tahun. Sementara 26.781 orang, itu range umurnya dari 20 sampai 59 tahun. Bayangin ini hampir setengahnya loh dari orang yang umurnya 20 sampai 59 tahun. 13.000-nya itu di bawah 20 tahun. Nah, dari angka segitu bisa aja antara gue atau lo yang kena. Gue sih nggak mau ya. Jadi, dari data yang tadi udah jelas banget. Penyakit yang dulu stigmanya itu cuma buat orang tua segala macamnya lah. Kayak, gue nggak harus khawatir lah ya gitu. Sekarang udah jadi masalah anak muda juga. Akhirnya gini dah, gue di Indonesia ini yang jadi inklusif ini malah hal-hal buruk. Different breed nggak sih? Mungkin ada lah ya pembelaan dari para food lovers ini yang bilang kalau diabetes mah penyakit turunan. Kalau gue nggak ada keturunannya yang diabetes, gue juga nggak bakal kena. Apakah Anda tahu yang bernama diabetes mellitus? Coba kita kenalan dulu ya sama penyakit ini. Diabetes mellitus ini adalah kondisi ketika tubuh kita ini gagal ngatur gula darah dengan baik. Ini bisa terjadi karena insulin atau hormon yang bantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh supaya bisa dipakai sebagai energi. Ini nggak berfungsi dengan semestinya.
Jadi gula darahnya terus-terusan tinggi nih, dan ini bisa bikin banyak banget masalah kesehatan. Nah, sebenarnya diabetes mellitus ini ada 2 tipe utama ya, ada yang tipe 1 dan ada yang tipe 2. Pertama, DM tipe 1 ini paling sering terjadi sama anak-anak dan orang dewasa muda. Dan hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh malah nyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Bayangin lah, tanpa insulin gimana badan ini ya. Gula nggak bisa masuk ke sel-sel tubuh dan tetap tinggi dalam darah. Dalam term Gen Z sih, tubuh kita malah nggak ulti dirinya sendiri. Sebenarnya faktor genetik emang punya andil yang cukup besar sih di diabetes yang tipe ini. Ingat ya yang tipe ini. Jadi kalau misalkan kalian punya orang tua, anak, dan lain sebagainya yang kerabat lah sama kalian dan itu punya diabetes tipe 1, risiko kalian terkena itu bisa jadi 6-10%. Tapi diabetes tuh nggak melulu soal genetik guys. DM tipe 2 ini bisa nyerang siapa aja. Jadi kalau misalkan kalian sering makan makanan atau minum minuman manis nih, junk food, ya kalian bisa juga kena. Jadi kasarnya kalau misalkan gaya hidup kalian nggak sehat, kita bisa berpotensi kena obesitas. Nah, obesitas ini bikin insulin malas kerja dan kalau udah gitu ya gula darah jadi naik dong. Nah, meskipun penyebab dari DM tipe 1 dan tipe 2 ini berbeda, tapi efeknya sama-sama bikin kadar gula di darah kita tuh naik. Nah, kalau gula darah udah naik, gawat dong. DM ini ternyata jadi salah satu penyakit yang memiliki penyebab kematian tertinggi di Indonesia, di mana prevalensinya itu naik dari sekitar 6,9% jadi 8,5% di tahun 2018. Ini tuh bisa bikin harapan hidup pengidapnya tuh berkurang 5-10 tahunan lah ya. Makanya ya kalau misalkan kalian sering makan makanan yang nggak sehat, ya awas aja. Soalnya risiko kena diabetes tipe 2 itu bisa naik sampai 12%. Dan ingat ya, penyakit ini tuh nggak pandang umur dan garis keturunan. Makanya intrusive thoughts aku tuh suka menyala kalau melihat anak-anak antri beli minuman yang terlalu manis. Terus itu kayak, mama lo mana gitu. Nah, kalau kalian pernah denger ya istilah silent killer atau pembunuh senyap nih. Nah, DM ini begitu sifatnya. Dia bisa muncul gitu aja loh tanpa gejala. Jadi tiba-tiba kena gitu. Kalau misalkan kalian ngerasain gejala kayak sering buang air kecil, haus mulu, lapar terus kalau misalkan luka kok nggak sembuh-sembuh ya, buru-buru check up dah sebelum telat. Terus kalau misalkan kalian punya pertanyaan, terus gue harus apa nih gitu, ada aja pasti yang bilang kayak, gue nggak bisa stop minum kopi, gue nggak bisa stop makan makanan manis. Semua itu harus ada batasannya. Nggak ada yang nyuruh lo buat stop 100% minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Cuman kan mindful eating lah, apapun yang lo konsumsi itu semuanya kan bisa lo pikirin. Pokoknya ingat aja lah batasannya guys. Kemenkes aja pernah menyarankan kalau misalkan batas konsumsi gula itu cuma boleh sebanyak maksimal 50 gram dan itu sekitar 4 sendok makan ya. Jadi kita harus ningkatin awareness nih. Kalau misal masih pengen minum kopi, ya udah nggak apa-apa ya, lu taker kadar gulanya gimana. Usahain stick tuh ambang batas yang aman. Ingat ya, gula tuh nggak cuma gula yang dalam bentuk processed food aja loh. Soalnya makanan-makanan yang kalian konsumsi setiap hari itu ada yang emang naturally udah ada gulanya. Kayak misalkan kalian makan buah, nasi itu kan udah gulanya sendiri nih. Jadi jangan kayak, oh hari ini gue belum konsumsi gula sama sekali nih, batasnya kan 50 gram. Jadi lu bikin kopi gulanya 50 gram, nggak gitu. Jadi gini ya, mulai biasain minum minuman tawar aja lah. Aku udah dari berapa bulan yang lalu udah berusaha buat cut off sugar. Sebenarnya nggak cut off sih, jadi kayak berusaha untuk mengurangi kan. Jujur awalnya tuh ngerasa kayak pushang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, lemas, tak berdaya, lesu. Tapi setelah beberapa hari, begitu coba gula dikit aja itu giung, pusing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kayak gue nggak bisa apa gula gitu, inget ya, perasaan BM itu cuma ada di hari-hari pertama doang. Lama-lama kalian akan merasakan bahwasanya real food itu jauh lebih enak, lebih seger, dan lebih membuat kalian berenergi daripada gula atau makanan yang ultra processed gitu. Bisain dah, daripada makan junk food kan lu bisa latihan makanan yang lebih sehat kayak sayur, buah, atau yang kaya serat gitu. Yang nggak ada salahnya sih sekali, 2 kali makan yang nggak sehat gitu. Cuman kalau lo jadiin keseharian ya lo berharap apa gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalian adalah orang-orang yang membuat penghasilan dokter makin tahun makin mahal. Coba kalian jauhin dah makan makanan yang nggak sehat kayak gitu. Selain itu sering-sering olahraga kali ya, jalan atau lari secukupnya. Aerobik kayak ngedance, zumba, kayak mama-mama zumba itu kan bagus ya untuk meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Banyakin gerak aja sih, jangan kayak lo bebuan aja di kasur, nonton Netflix, belinya ayam goreng, tepung, gimana lah lo gak masuk rumah sakit, hey. Ya semoga kali ini konten gue ada faedahnya ya.
kayak konten-konten sebelumnya nggak ada aja, nggak bercanda guys. Jadi intinya kalau kalian sudah dikasih tahu dengan baik-baik ya, tolong mulai aware kalau misalkan penyakit diabetes tuh sekarang udah nggak pandang umur. Kalau kalian mau sakit juga nggak apa-apa, terus nggak mau gitu. Dia bisa aja nyerang siapapun. Bayangin yang gaya hidupnya sehat aja masih bisa sakit gitu loh, apalagi gaya hidupnya nggak sehat. Apalagi diabetes ini beneran bisa membunuh. Bunuhnya juga bukan membunuh dengan santuy kayak kalian meninggal waktu saat tidur. Tidak, kalian akan merasakan namanya kaki kalian membusuk, lukanya tidak sembuh-sembuh, segala macamnya. Mungkin kalian kan bisa lihat ya, buka YouTube yang lain-lain, maksudku kayak cerita-cerita dari penderita diabetes dan lain sebagainya. Kalian masa tidak merasa takut? Jadi ya dengan penjelasan gue soal bahaya diabetes ini, saya harap setidaknya kalian bisa mendapatkan gambaran umum nih. Jangan sampai kalian kayak Pak Nur di Semarang yang makan kucing untuk nurunin gula darah. Sebenarnya kayaknya disuruhnya makan lidah kucing, kumis kucing. Kayaknya itu agak apa ya, lost in translation ya, disuruhnya makan kumis kucing. Kucing beneran yang dimakan. Ini harusnya konten Coki Pardede nih, bukan gue nih. Oke lah, mulai aja. Ingat, dari sering olahraga, kurangi minum-minuman manis, jauhi makan junk food, dekati aku, nggak bercanda. Mulai hati-hati sejak dini guys, yang manis-manis tuh juga ada pahitnya. Segitu aja kali ya video kali ini. Saya Angelina Nabila, sampai jumpa di video Malaka Project lainnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.